Halo, selamat pagi semuanya. Bertemu lagi dengan Bu Nungki di kelas matematika. Nah, untuk hari ini kita akan memasuki KD yang baru, yaitu aljabar. Untuk pertemuan pertama, kita akan belajar mengenai bentuk aljabar. Nah, setelah mengikuti pembelajaran hari ini, kalian diharapkan yang pertama, mampu mengidentifikasi unsur-unsur bentuk aljabar. Yang kedua, mengetahui banyaknya suku dari suatu bentuk aljabar. Yang ketiga, membedakan suku sejenis dan suku tidak sejenis. Untuk lebih jelasnya, kita simak penjelasannya. Apa itu aljabar? Aljabar adalah suatu bentuk matematika yang dalam penyajiannya memuat huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Di sini Bu Nungki punya ilustrasi yang pertama. Kita baca soalnya terlebih dahulu. Pak Made memanen jeruk dengan hasil 5 keranjang penuh dan sisanya 7 jeruk di luar keranjang. Dengan asumsi banyaknya jeruk pada setiap keranjang adalah sama, bagaimana menentukan banyak jeruk dalam bentuk aljabar? Nah, untuk ilustrasi ini, kita asumsikan atau kita misalkan satu keranjang jeruk dengan 1K. Ya, satu keranjang jeruk kita misalkan 1K. K ini kita ambil saja singkatan dari keranjang. Oke. Nah, di gambar ini ada berapa keranjang? Ada 5. Maka kalau satu keranjang jeruk itu sama dengan 1K, kalau 5 keranjang jeruk menjadi berapa K? Ya, betul, 5K. Oke, jadi keranjang-keranjang ini kita ubah menjadi 5K. Nah, lalu ternyata dia masih mempunyai 7 jeruk di luar keranjang. Maka kita tinggal tambah dengan 7. Nah, 5K plus 7 ini adalah bentuk aljabar. Kita masuk ke ilustrasi yang kedua. Hari ini Siska dan Amel bermain kelereng bersama. Siska membawa 3 kotak berisi kelereng, 2 toples berisi kelereng, dan 2 buah kelereng di luar kotak dan toples. Sedangkan Amel membawa 4 kotak berisi kelereng, 1 toples berisi kelereng, dan 3 buah kelereng di luar kotak dan toples. Tentukan bentuk aljabar dari kelereng yang dibawa Siska dan Amel. Dengan asumsi jumlah kelereng setiap kotak dan setiap toples masing-masing adalah sama. Nah, seperti ilustrasi yang pertama, kita misalkan dulu bahwa satu kotak berisi kelereng, kita misalkan sebagai 1K. Ya, lalu dia juga ada membawa kelereng di dalam toples kan? Maka kita asumsikan 1 toples kelereng dengan apa? Di sini Bu Nungki mau asumsikan dengan atau Bu Nungki misalkan dengan 1T. K ini singkatan kotak, T singkatan toples. Nah, kita lihat bentuk aljabar untuk kelerengnya Siska ya. Nah, Siska membawa berapa? 3 kotak berisi kelereng. Jika 1 kotak kelereng tadi dimisalkan sebagai 1K, maka 3 kotak berisi kelereng dimisalkan dengan 3K.
Nah, selanjutnya Siska membawa berapa lagi? 2 toples berisi kelereng. Jika tadi kita misalkan 1 toples kelereng sebagai 1 T, maka jika 2 toples berisi kelereng menjadi 2 T, maka ditambah 2 T. Dan 2 buah kelereng di luar kotak dan toples. Ditambah lagi dengan 2. Nah, ini adalah bentuk aljabar untuk kelerengnya Siska. Sekarang kelerengnya Amel. Amel membawa 4 kotak berisi kelereng. 4 kotak berisi kelereng. Maka menjadi 4K. Lalu Amel masih membawa 1 toples berisi kelereng. Maka ditambah 1T. Dan 3 buah kelereng di luar kotak dan toples. Maka tidak lupa masih ditambah dengan 3. Nah, ini adalah bentuk aljabar dari kelereng Siska dan kelereng Amel. Bagaimana? Mudah kan? Selanjutnya kita belajar tentang unsur-unsur aljabar. Di dalam aljabar ada yang dinamakan variabel, koefisien, konstanta, dan suku. Nah, apa itu variabel, apa itu koefisien, apa itu konstanta, dan apa itu suku? Kita lihat dari contohnya ya. Nah, di sini Bu Nuki memiliki bentuk aljabar 7x plus 5. Nah, dari 7x plus 5 kita akan menentukan 4 unsur ini. Yang pertama, variabel. Nah, variabel dalam aljabar adalah hurufnya. Huruf yang terdapat dalam bentuk aljabar. Dari 7x plus 5, huruf yang terkandung huruf apa? Huruf X. Nah, maka X ini disebut variabel. Lalu koefisien. Koefisien adalah angka yang memiliki variabel. Nah, dalam bentuk aljabar ini ada angka berapa saja? Ada angka 7 dan ada angka 5. Nah, di antara angka 7 dan angka 5, angka mana yang memiliki variabel? Angka 7, betul. Nah, 7 ini disebut koefisien. Nah, lalu yang ketiga ada yang namanya konstanta. Konstanta itu adalah angka yang tidak mempunyai variabel. Maka angka berapa? Angka 5. Nah, ini 5 disebut konstanta. Sedangkan suku dari 7x plus 5, sukunya adalah 7x dan 5. Jadi tinggal dipisah saja. Kita lanjut ke contoh yang kedua ya. Nah, sekarang 5x min 8y plus 2. Coba yang jadi variabel apa? X dan Y adalah variabel. Variabelnya adalah X dan Y. Sekarang koefisien. Ingat, koefisien adalah angka yang memiliki variabel. Maka angka berapa saja? Angka 5 dan negatif 8. Ya, berarti koefisiennya 5 dan negatif 8. Jadi dalam aljabar, tanda di depan angkanya itu jangan lupa disertakan ya. Misal 5. Di depannya kan tidak ada tanda plus ataupun min. Maka ini artinya 5 nilainya adalah plus. Nah,
8, di depan 8 itu ada tanda min, yang berarti pengurangan. Maka jika ditanyakan koefisiennya, tanda di depan angka 8 disertakan. Maka koefisiennya bukan 8, tetapi minus 8. Sekarang kita tentukan konstantanya. Nah, konstantanya adalah angka yang tidak memiliki variabel, yaitu angka berapa? Ya, angka 2. Jika kamu lihat di depan angka 2 ada tanda apa? Plus. Tetapi karena tandanya plus, maka plusnya tidak perlu ditulis. Cukup angka 2 saja. Nah, sekarang sukunya. Maka sukunya ada berapa saja? Ada 5x, lalu ya min 8y, lalu ada yes 2. Bagaimana? Sudah mulai paham ya? Nah, ini saya memiliki bentuk lain dari aljabar. Nah, tidak usah takut. Aduh, kok ada pangkat 2, ada XY, ini apa? Tenang, kita belajar pelan-pelan ya. Nah, ini ada 3 bentuk aljabar lainnya. Yuk kita tentukan lagi mana variabel, mana koefisien, konstanta, dan suku. Kita mulai dari yang pertama. Ingat, variabel adalah hurufnya. Nah, dari bentuk 2x plus 3xy min 7x pangkat 2 ditambah 9. Variabelnya huruf apa saja? Ada x, xy, dan x pangkat 2. Maka yang menjadi variabel adalah x dan y. Ya, jadi cukup hurufnya saja. Sekarang koefisien. Ingat, koefisien adalah angka yang memiliki variabel. Nah, yang pertama, koefisiennya adalah 2. Betul, jadi variabel x, koefisiennya adalah 2. Lalu variabel xy, koefisiennya berapa? Koefisiennya adalah 3. Nah, tanda di depan 3 yaitu tanda apa? Plus, maka plusnya tidak perlu ditulis, cukup 3. Lalu ada apa lagi? Variabel untuk x pangkat 2. Variabel untuk x pangkat 2 yaitu berapa? 7 atau minus 7? Ya, betul, minus 7. Ingat ya, tanda di depan angkanya ikut. Di depan angka 7 ada tanda min. Maka koefisiennya adalah min 7. Nah, sudah selesai koefisien. Lalu konstanta. Konstanta adalah angka yang tidak punya variabel, yaitu berapa? Ya, 9. Di depan angka 9 kan ada tanda plus, maka tidak perlu ditulis plusnya, cukup 9. Lalu kita sekarang tentukan sukunya. Maka sukunya ada berapa saja? Ada 2x, lalu 3xy, lalu minus 7x pangkat 2, dan 9. Mudah kan? Yuk kita lanjut contoh selanjutnya. Ada xy min 2x pangkat 2y min 10x pangkat 3. Maka variabelnya adalah ya x dan y. Koefisiennya berapa saja? Kita lihat dulu dari yang depan. Untuk variabel xy, koefisiennya berapa? Apakah ada angka di depannya? Di depan variabel xy aslinya itu ada angka 1, tetapi tidak dituliskan dalam aljabar. Maka untuk koefisien xy berapa? 1.
Lalu selanjutnya koefisien X pangkat 2Y berapa? Ya, minus 2. Lalu koefisien X pangkat 3 berapa? Ya, minus 10. Betul. Apakah ada konstantanya? Apakah ada angka yang tidak memiliki variabel? Tidak ada. Maka untuk contoh ini tidak memiliki konstanta. Maka sekarang kita tentukan sukunya ya. Maka sukunya ada XY, lalu min 2X pangkat 2Y, lalu ada min 10X pangkat 3. Hebat, pasti makin paham ya. Yuk, sekarang kita lanjutkan. Contoh yang ketiga. Ada 8AB min 2A plus 3B min 11B pangkat 2 min 12. Maka variabelnya huruf apa saja? Ya, huruf A dan B. Sekarang koefisiennya. Koefisiennya berapa saja? Mulai dari depan. Ada 8. Lalu berapa lagi? Koefisien untuk variabel A? Betul, minus 2. Koefisien untuk variabel B? Yes, 3 plus 3. Lalu koefisien untuk B pangkat 2? Yes, min 11. Konstantanya berapa? Ya, konstantanya minus 12. Hebat. Maka sukunya ada berapa aja? Ada 8AB min 2A, ada 3B, lalu ada min 11B pangkat 2, dan ada minus 12. Bagaimana? Mudah kan? Nah, selanjutnya kita belajar tentang mengenal suku sejenis dan tidak sejenis. Tadi kalian sudah belajar tentang suku. Nah, sekarang kita akan membedakan mana suku sejenis dan tidak sejenis. Seperti contoh yang nomor 1. Ada suku 7X, 4X, dan 5X. Nah, ini dinamakan suku sejenis. Mengapa? Karena ketiganya memiliki variabel yang sama, yaitu X. Nah, karena variabelnya sama, maka dinamakan suku sejenis. Kita lihat contoh yang kedua. Ada 5X pangkat 2, 6X pangkat 2, dan 7X pangkat 2. Contoh nomor 2 disebut juga suku sejenis. Karena apa? Memiliki variabel X. Dan yang tidak kalah pentingnya, untuk contoh nomor 2, masing-masing variabelnya mempunyai pangkat yang sama, yaitu pangkat berapa? X pangkat 2. Jadi X pangkat 2, X pangkat 2, dan X pangkat 2. Sekarang contoh yang ketiga. 4XY pangkat 2, 5X pangkat 2Y, dan 5X pangkat 3Y. Nah, jika kamu lihat variabelnya variabel apa saja? X dan Y. Masing-masing variabelnya X dan Y. Tapi untuk contoh nomor 3, ini disebut suku tidak sejenis. Karena apa? Kamu lihat. Yang pertama, X, Y pangkat 2. Yang memiliki pangkat 2 yaitu variabel Y. Sedangkan X di sini itu pangkatnya aslinya 1, tapi tidak ditulis. Nah, sedangkan yang 5, ini 5X pangkat 2Y. Yang pangkat 2, variabel apa? Malah variabel X. Ya, kamu lihat yang pertama tadi ini, yang pangkat 2 yang Y.
Tapi yang kedua, yang pangkat 2 yang X. Lalu contoh yang selanjutnya ada 5X pangkat 3Y. X-nya pangkat 3, Y-nya pangkat 1. Nah, kalau kamu lihat, masing-masing ini kan pangkatnya berbeda-beda. Karena pangkatnya berbeda-beda, maka dinamakan tidak sejenis. Nah, sekarang contoh yang keempat. 5XY pangkat 2Z. 6XY pangkat 2Z. 9XY pangkat 2Z. Variabelnya X, Y, Z. Sekarang dilihat dari masing-masing sukunya, apakah pangkatnya letaknya sama di masing-masing variabel. Kamu lihat, X-nya di sini nggak punya pangkat atau pangkat 1. Di sini juga sama, ini juga sama. Lalu Y-nya, ini Y pangkat 2, ini juga Y pangkat 2, ini juga Y pangkat 2. Lalu Z pangkat 1, Z pangkat 1, Z pangkat 1. Nah, kalau kamu lihat, variabelnya kan sama semua. Nah, karena sama semua disebut sejenis. Contoh yang kelima, 4XY, 5AB, dan 6CD. Nah, kalau kamu lihat variabelnya sudah jelas beda ya. XY, AB, dan CD. Maka dikatakan tidak sejenis. Contoh yang keenam, ada 6XY pangkat 2, 3X pangkat 2 YZ, dan 5XYZ pangkat 2. Nah, yuk dilihat. X, Y pangkat 2, X2, YZ, X, YZ pangkat 2. Sudah beda semua ya? Maka ini dinamakan suku tidak sejenis. Nah, supaya lebih paham, kita ke contoh soalnya ya. Tulislah suku-suku sejenis dari bentuk-bentuk aljabar berikut ini. Kita selesaikan yang nomor 1 dulu ya. Ada 3A ditambah 2B min 5A ditambah 7B. Sekarang kita tentukan mana yang sejenis. 3A sejenis dengan yang mana? Dengan? Ya, min 5A. Lalu yang dari nomor 1 ada lagi ya, nggak yang sejenis? Ya, 2B sejenis dengan 7B, betul. 2B sejenis dengan 7B. Sudah selesai untuk nomor 1. Sekarang yang nomor 2. Yuk cari yang sama. 2X. Ada nggak 2X sejenis dengan yang mana? Ingat, 2X di sini ada pangkat nggak? Kan tidak ada toh. Kalau tidak ada, berarti pangkatnya 1. Sekarang cari yang punya variabel X, tapi yang nggak punya pangkat atau pangkatnya 1 yang mana? Ya, yang 3X yang ini. Maka untuk yang nomor 2, 2X sejenis dengan 3X. Lalu selanjutnya kita lihat. Kita coba cek yang ini. 3X pangkat 2. Coba lihat, ada nggak yang sama dengan 3X pangkat 2? Oh, ada yang ini. X pangkat 2. Tapi ingat, tanda di depan X pangkat 2 tanda apa? Minus, betul. 3X pangkat 2 sejenis dengan min X pangkat 2. Yes, sekarang yang nomor 3. Kita lihat. K pangkat 2M. K pangkat 2M. Ada nggak yang sama? Dengan yang ini sama nggak? Oh, tidak. Karena apa? Karena yang ini K-nya pangkat 1. Maka beda. Dengan yang ini? Oh, juga beda. Maka K pangkat 2M tidak punya suku sejenis. Sekarang lanjut. Yang ini.
3K pangkat 2, ada nggak yang variabelnya K pangkat 2? Oh, ada ini. Kita tulis 3K pangkat 2 sejenis dengan K pangkat 2. Selanjutnya, 5M pangkat 2. Ada nggak yang sama dengan 5M pangkat 2? Oh, ada ini. Betul. Kita tulis 5M pangkat 2 sejenis dengan minus M pangkat 2 apa M pangkat 2 saja? Yes, min M pangkat 2. Ingat ya, tanda di depannya jangan lupa disertakan. Tapi kalau plus tidak perlu ditulis. Sekarang, yang selanjutnya. 2KM. Ada nggak yang sama dengan 2KM? Ya, betul. Ini 3KM. Kita tulis ya. 2KM sejenis dengan 3KM. Gimana? Mudah kan menentukan suku yang sejenis? Nah, sekarang saatnya kamu mengerjakan latihan soalnya. Nah, ini adalah latihan soal yang harus kamu kerjakan. Tentukan variabel, koefisien, konstanta, dan suku sejenis dari masing-masing bentuk aljabar di bawah ini. Nah, kamu salin tabelnya di buku catatanmu, lalu kamu isikan ya variabelnya apa, koefisien, konstanta, dan suku sejenisnya. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang aljabar. Khususnya kita belajar tentang unsur-unsur yang ada pada aljabar terlebih dahulu. Jangan lupa kamu kerjakan latihan soalnya supaya dapat memahami materi hari ini. Jangan lupa soalnya ditulis di buku ya. Bu Nungki tunggu hasil jawabanmu hari ini. Jika ada yang kesusahan, jangan malu-malu untuk bertanya ke Bu Nungki. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Tetap semangat. Kita jumpa lagi minggu depan. Terima kasih. Tuhan memberkati.